Halo, kembali lagi sama aku, Aira Sarinda. Dan sekarang aku lagi sama sahabat aku, yaitu Eka. Halo. Nah, dan sekarang tuh aku mau sharing-sharing ya, Kak. Gua di sini mau sharing-sharing aja. Kenapa gua mau sharing ini? Karena nggak semua orang yang kita pisah dari orang tua gitu, termasuk kayak kita ini broken home itu gimana ya, nakal atau apa enggak, apalagi menyalahkan broken home itu salah banget. Dan sekarang kenapa gue bisa apa ya, sharing ini, gue itu ditinggalin sama papa gue dari SD. Dan kelas berapa? Nggak tahu, gue lupa lagi. Pokoknya gue dari SD itu gue udah ditinggalin, dan gue itu sama sekali nggak dinafkahin sama sekali. Jadi mama gue tuh kayak single parent, ngebiayain gue sendiri sampai jualan gitu kan. Dan sekarang ya alhamdulillah mama gue dengan bangkitnya sendiri itu bisa gitu, tau gak, bisa. Kenapa papa kandung gue ini kenapa nggak nafkahin gue? Karena masalah ekonomi. Memang seharusnya kalau misalnya orang tua yang sudah berpisah itu harus nafkahin, tapi gue karena kondisi papa gue yang sekarang ini nggak nafkahin gue karena satu ekonomi, terus kedua juga papa gue kayak kebeli utang juga, dan gue nggak pernah minta apa-apa ke papa gue. Makanya gue sadar diri lah, papa gue itu nggak ngasih ke gue tuh bukannya pelit atau nggak inget ke anak, karena masalah ekonomi juga. Jujur, gue nih, walaupun gue kayak masih belajar atau apa, gue tuh pengen ada rasa ngasih ke papa gue, pengen banget. Apalagi kalau misalnya gue jadi orang sukses, gue gak akan ngelupain papa gue, walaupun papa gue sendiri tuh gak nafkain gue, walaupun 1000-2000 pun enggak, karena papa gue sendiri pun kondisinya seperti itu, walaupun papa gue itu kerja. Dan gue tuh kayak sedih banget ya, maksudnya gue 4 bersaudara, gue anak kedua, dan gue juga punya adik gue juga yang harus masih tanggung jawab lah. Kalau gue udah kerja berarti gue tanggung jawabin adik gue. Sailors passing on the street, are you ready for peace? Lu kalau misalnya ada nih orang terus menyalah-nyalahkan gue tuh kayak gini karena gue broken home, itu bener apa enggak? 50-50 ya kalau kata gue. Ya mungkin kalau misalkan orangnya yang belum, sebenarnya anaknya yang belum tumbuh dewasa lah ya, belum berpikir panjang, mungkin gue kayak gini karena orang tua nih, gitu, ngerti gak? Ya, gue kayak gini karena ya kayak gini. Tapi kalau misalkan orang yang itu udah kayak lebih dewasa pasti mikirnya kayak panjang. Oh, gue orang tua gini, ya gue harusnya nggak boleh kayak gini nih, harusnya yang lebih baik, tau gak? Itu sih kata gue 50-50. Tapi lu Tergantung orang. Tapi lu pengen kan kayak anak-anak yang biasanya yang keluarganya utuh, yang kita dibiayain kan. Kalau kita kayak gini nih, gue pribadi, kalau kita kayak gini kayak gue harus nyari uang kemana, gue minta ke mama gue pasti dimarahin, harus minta ke bapak gue, krisis ekonominya kayak gitu. Ngerti gak? Ngerti. Jadi kita tuh kayak, aduh gue harus nyari uang kemana, pengen banget. Kita tuh juga kan namanya perempuan pasti banyak kebutuhan. Iya, pasti banyak ini banget. Ini itu. Tapi kita mau kayak gimana? Ini aja kita minta ke bapak mikir 2 kali. Nggak, iya. Minta ke mama pasti dimarahin, harus minta ke bapak. Jadi kayak gitu, Susah, serba salah gitu. serba salah banget. Sekarang gue mau nanya ke lu nih, misalnya orang tua lu, keluarga lu nonton gitu ya, adik-adik lu nonton, apa sih yang bakalan lu bilang ke adik-adik lu, ke keluarga lu, atau ke bapak lu, ke mak lu, apa yang lu bakalan bilang dalam hal maksudnya apapun, misalnya ya aku sayang gitu, apapun keluarkan isi hati lu gitu. Gue gak bisa kayak gini. Ya udah bilang aja, nggak apa-apa. Kalau buat papa gue ya, kalau lihat gitu kan, tolonglah luangin waktunya sedikit aja buat anak-anaknya, buat adek gue. Kalau adek gue lihat, adek gue kan cowok semua ya, janganlah buat apa sih,
jadi berantem tau gak? Berantem kan Iya, ada iya. kan? Iya, sama adek gue. Iya, laki-laki, apalagi laki-laki gitu kan. Jangan buat berantem, maksudnya ya lu ada gua doang di sini, jadi anggap gua tuh kayak ibu lu sendiri, karena kalau udah gak ada dua-duanya lu ke siapa kalau bukan ke gua? Lu tuh harus ngurus sama kakaknya gitu loh, apalagi kakaknya cewek gitu kan. Berjuang lah buat lu buat nanti kan lu siapa yang bakal ngurusin gitu kan, kakaknya sendiri. Kalau buat mama gua sih makasih banget udah ada, udah ngerti dan udah paham tau gak, udah ngertiin gua, jadi nggak pernah marah-marah tau gak, karena oh si Eka lagi kayak gini nih, gua harus ngerti gitu tau gak, gitu aja. Kalau buat mama gua, Boleh nggak sih belum minum gitu? iya boleh. Kalau misalnya buat mama gua kayak makasih Ma, Ayu mau ngucapin makasih buat mama dari kecil sampai sekarang. Mama udah ngebiayain Ayu, udah sayang sama Ayu, udah jadi ibu sekaligus bapak buat Ayu juga. Bener. Dan buat kakak, pokoknya adik-adik, pokoknya yang kuat. Kalian harus bisa tanpa ayah gitu. Kalian harus bisa lewatin, apalagi adik-adik aku laki-laki, pasti kalian harus bisa. Pasti sih bisa, laki-laki kakaknya aja perempuan bisa, Iya, tegar jangan gitu. kalah. Nah itu. Pokoknya makasih banyak mah buat semuanya yang udah ngasih ke aku dari kecil sampai sekarang, dan buat bapak. Ayu tetap sayang sama bapak, walaupun bapak jarang komunikasi sama Ayu, apalagi ketemu. Tapi Ayu ngertiin itu semua. Ya intinya, walaupun Ayu kayak gini, Ayu sayang sama bapak. Dan yang terutama itu nggak ada yang namanya bekas orang tua, dan nggak ada yang namanya bekas anak. Yang ada itu pasti bakal bekas istri, mantan istri atau mantan suami itu pasti ada. Tapi yang namanya bekas orang tua ataupun bekas anak itu nggak ada. for peace. Ships are filling up fast, are you ready?